Tijuana. Bagi sebagian orang, nama ini membangkitkan bayangan tentang kehidupan malam yang liar, bir murah, dan pesta-pesta yang tak berkesudahan. Bagi yang lain, kota ini dikenal sebagai surga pariwisata medis. Tempat orang-orang Amerika datang untuk mendapatkan operasi plastik, perawatan gigi, atau pengobatan alternatif dengan harga sepersekian dari di negara mereka. Tapi Tijuana bukan hanya soal hiburan dan peluang ekonomi. Di balik kerlap-kerlip lampu neon dan antrean panjang mobil di perbatasan, tersimpan kenyataan yang jauh lebih kelam. Tijuana adalah kota yang berdiri di garis batas. Secara geografis, ia menjadi pintu gerbang antara dua dunia, antara Meksiko dan Amerika Serikat, antara selatan yang penuh tantangan dan utara yang menjanjikan harapan. Tetapi garis itu bukan hanya batas negara, melainkan juga batas antara hidup dan mati, antara hukum dan kekacauan, antara impian dan ketakutan. Setiap hari, ribuan orang melintasi perbatasan Tijuana San Diego. Beberapa untuk bekerja, beberapa untuk berobat, dan lainnya untuk berlibur. Mereka mungkin tak menyadari bahwa hanya beberapa blok dari jalanan utama yang mereka lewati, dunia yang berbeda tengah berlangsung. Dunia di mana suara tembakan adalah alarm yang biasa, dan mayat di pinggir jalan bukan hal yang mengejutkan. Kota ini seperti memiliki dua wajah. Satu wajah tersenyum untuk para pengunjung, penuh dengan restoran, pusat perbelanjaan, dan hotel yang tampak bersih. Wajah yang satunya, yang tersembunyi dari brosur wisata dan feed Instagram, menyimpan luka yang dalam, kekerasan, ketakutan, dan kehilangan. Bagi warga lokal, Tijuana bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tempat perjuangan, tempat di mana rasa aman adalah kemewahan, dan di mana setiap malam bisa menjadi malam terakhir. Mereka tinggal di antara harapan dan rasa putus asa, di antara impian untuk masa depan yang lebih baik, dan realitas yang dipenuhi konflik berdarah antar kartel. Ironisnya, justru karena letaknya yang strategis, berbatasan langsung dengan negara adidaya, Tijuana menjadi rebutan. Kota ini bukan hanya jalur lalu lintas manusia, tapi juga titik emas perdagangan gelap, narkoba, senjata, dan manusia. Setiap inci tanahnya berarti setiap jalan kecil bisa menjadi rute penyelundupan yang dipertaruhkan dengan darah. Kontras itulah yang membuat Tijuana istimewa dan sekaligus tragis. Sebuah kota yang hidup dalam paradoks antara kemajuan dan kehancuran, antara modernitas dan kejahatan purba. Tijuana adalah wajah dari krisis yang tak pernah selesai. Dan untuk memahami bagaimana kota ini menjadi kota paling mematikan di dunia, kita harus terlebih dahulu melihat wajahnya yang tersembunyi, wajah yang terluka namun tetap berdiri. Statistik bukan sekadar angka. Di Tijuana, setiap angka berarti nyawa. Di balik setiap grafik pembunuhan, terdapat keluarga yang hancur, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dan jalan-jalan yang berubah menjadi medan perang. Dan angka-angka itu sungguh mengejutkan. Pada tahun 2024, Tijuana mencatat lebih dari 2.000 kasus pembunuhan dalam kota yang dihuni sekitar 1,5 juta penduduk. Ini berarti
tingkat pembunuhan mencapai 138 orang per 100.000 jiwa. Angka yang jauh melampaui standar kota berbahaya manapun di dunia. Untuk perbandingan, angka tersebut lebih dari 20 kali lipat dari rata-rata nasional Indonesia. Dan bahkan lebih tinggi dibanding banyak negara yang tengah mengalami konflik bersenjata. Kota ini tak sedang berperang secara resmi. Tidak ada dua negara yang saling menyerang. Namun, perang yang terjadi di jalanan Tijuana antara kartel narkoba, geng jalanan, dan pasukan keamanan tak kalah mematikan. Dari medan tempur manapun, mereka bertarung demi kontrol, demi wilayah, dan pada akhirnya, demi keuntungan dari bisnis narkoba yang nilainya mencapai miliaran dolar. Namun, statistik itu juga menyembunyikan ironi yang pahit. Banyak dari korban pembunuhan bukanlah pelaku kejahatan, bukan anggota kartel, dan bukan polisi. Mereka adalah warga sipil biasa, pelayan restoran, pelajar, sopir taksi, bahkan anak-anak. Mereka menjadi korban salah sasaran, atau hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Kekerasan di Tijuana bukanlah fenomena acak. Ia memiliki pola. Sebagian besar pembunuhan terjadi di malam hari, di daerah pinggiran kota yang miskin, di mana kehadiran negara sangat minim. Mayat ditemukan di jalan, di mobil terbengkalai, atau bahkan tergantung di jembatan layang. Simbol dari teror yang ingin ditanamkan oleh pelaku terhadap musuh mereka dan terhadap seluruh kota. Pihak berwenang mencatat sebagian besar kejahatan ini tidak pernah diselesaikan. Tingkat impunitas sangat tinggi. Lebih dari 90% kasus pembunuhan tidak pernah sampai ke pengadilan. Dan inilah yang membuat kekerasan terus berlangsung. Karena pelaku tahu bahwa kemungkinan mereka dihukum hampir nihil. Di mata luar, statistik ini mungkin terlihat seperti barisan angka yang mengerikan. Tapi bagi warga Tijuana, itu adalah realitas sehari-hari. Angka-angka itu adalah alasan mengapa orang tua melarang anaknya keluar malam, mengapa toko-toko tutup lebih awal, dan mengapa ada ketakutan yang terus mengendap, bahkan di siang bolong. Ini bukan hanya soal berapa orang yang tewas, ini adalah tentang bagaimana rasa aman hancur, dan bagaimana sebuah kota bisa kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Dalam kesunyian, dalam data yang perlahan membunuh harapan. Di balik setiap pembunuhan brutal di Tijuana, ada bayangan organisasi yang jauh lebih besar, lebih terstruktur, dan lebih kejam daripada geng jalanan biasa. Mereka disebut kartel, dan di kota ini, mereka bukan hanya menjalankan kejahatan, tapi mereka menjalankan sistem kekuasaan. Dua nama kartel yang mendominasi. Kartel Tijuana, yang dulu dikenal dengan nama Kartel Arellano Felix, dan Kartel Sinaloa, kelompok kriminal paling kuat di Meksiko. Konflik di antara mereka ibarat perang saudara dalam dunia gelap. Keduanya berebut wilayah, kekuasaan, dan jalur distribusi narkoba yang melewati Tijuana menuju Amerika Serikat, pasar konsumen narkotika terbesar di dunia. Kartel Tijuana pernah begitu dominan. Pada akhir 1990-an, mereka menguasai hampir seluruh operasi perdagangan narkoba di Baja California. Dipimpin oleh keluarga Arellano Felix, kartel ini terkenal karena metode penyiksaan dan eksekusi yang mengerikan. Mereka tidak hanya membunuh musuh, mereka mengirim pesan. Dengan tubuh yang dimutilasi, ditempatkan di tempat umum, dibiarkan membusuk sebagai bentuk teror psikologis.
Namun, seiring waktu, kekuatan kartel Tijuana melemah. Para pemimpinnya ditangkap atau dibunuh, dan kekuasaan mereka mulai direbut oleh kartel Sinaloa, kelompok yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman. Kartel ini tidak hanya kuat secara militer, tapi juga cerdas secara bisnis. Mereka membangun jaringan internasional, menyuap pejabat tinggi, dan memperluas operasi ke berbagai wilayah di dunia. Di Tijuana, masuknya kartel Sinaloa menciptakan ketegangan yang brutal. Alih-alih menghapus kekuasaan lama, mereka menciptakan konflik berkepanjangan. Karena sisa-sisa kartel Tijuana menolak tunduk, maka muncullah perang terbuka. Baku tembak di jalan, penculikan, pembunuhan massal, dan serangan terhadap polisi. Namun, kekerasan tidak berhenti pada dua nama besar itu. Ketika kartel-kartel besar terdesak, mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing dengan ambisi sendiri. Inilah yang disebut sebagai atomisasi kekuatan kriminal. Tanpa satu kekuatan dominan, kekacauan justru meningkat. Semua pihak bersenjata, semua pihak memperebutkan zona distribusi, dan semua pihak bersedia membunuh untuk memperluas wilayahnya. Situasi ini menciptakan fenomena yang lebih menyeramkan. Ketiadaan kendali, negara kehilangan otoritas, sementara kartel dan geng lokal mulai bertindak seperti penguasa sejati. Mereka menagih pajak keamanan pada bisnis lokal, mengatur wilayah hukum sendiri, bahkan mencalonkan orang-orangnya dalam pemilu lokal. Yang paling mengerikan, batas antara kartel dan masyarakat sipil makin kabur. Di beberapa lingkungan, warga tidak punya pilihan selain bekerja untuk kartel, sebagai pengintai, kurir, atau bahkan eksekutor, karena kemiskinan dan ketidakamanan tak memberi banyak jalan keluar. Di Tijuana, kartel bukan hanya organisasi kriminal, mereka adalah sistem paralel yang hidup di dalam kota, menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari, merusak nilai, dan merampas masa depan. Dan di tengah medan perang ini, warga sipil adalah pihak yang paling menderita. Mereka yang tidak ikut bertarung, tetap bisa menjadi korban. Di dunia perdagangan, lokasi adalah segalanya. Hal yang sama berlaku dalam dunia kriminal. Dan di peta kartel narkoba, Tijuana adalah mutiara paling berharga sekaligus yang paling berdarah. Tijuana terletak di ujung barat Laut Meksiko, langsung berbatasan dengan San Diego, California, salah satu kota terkaya dan paling terorganisir di Amerika Serikat. Perbatasan ini bukan hanya garis imajiner antara dua negara, melainkan koridor vital yang menghubungkan dua dunia. Selatan yang penuh produksi narkoba, dan utara yang menjadi konsumen utama. Setiap hari, lebih dari 100.000 orang melintasi perbatasan Tijuana San Diego, menjadikannya salah satu titik perbatasan tersibuk di dunia. Ini menciptakan lalu lintas manusia dan barang yang begitu padat, sehingga sangat sulit untuk disaring semuanya. Dalam keramaian inilah, narkoba diselundupkan, uang kotor diputar, dan senjata ilegal mengalir kembali ke selatan. Letak geografis ini membuat Tijuana menjadi titik transit utama untuk kokain, metamfetamin, heroin, dan fentanyl. Barang-barang ini diproduksi di bagian selatan Meksiko atau bahkan di Kolombia, lalu dikirim melalui jalur darat menuju perbatasan Tijuana. Dari sanalah
mereka menyeberang ke Amerika, seringkali melalui terowongan bawah tanah, kendaraan modifikasi, atau jalur laut yang berbahaya. Namun Tijuana bukan hanya jalur masuk narkoba, ia juga menjadi pasar lokal bagi jaringan kriminal. Permintaan narkoba di dalam kota sendiri meningkat, menciptakan ketergantungan lokal dan memperkuat struktur kartel. Akibatnya, wilayah-wilayah tertentu menjadi rebutan, bukan hanya karena jalurnya ke luar negeri, tapi karena keuntungan dari pasar domestik yang tumbuh. Selain narkoba, Tijuana juga menjadi pusat untuk penyelundupan manusia. Banyak warga Amerika Tengah dan Meksiko yang mencoba menyeberang secara ilegal ke Amerika Serikat melalui kota ini. Kartel melihat ini sebagai peluang bisnis lain. Mereka menuntut bayaran, memeras, bahkan menjual orang-orang tersebut ke jaringan perdagangan manusia. Ironisnya, kedekatan Tijuana dengan Amerika Serikat tidak menjamin stabilitas. Justru karena dekat, kota ini menjadi ladang konflik yang tak pernah usai. Di satu sisi, ada peluang ekonomi yang luar biasa. Di sisi lain, ada tekanan militer, hukum, dan politik yang berkelanjutan dari Amerika. Tijuana seperti berdiri di atas garis api, di mana sedikit ketidakseimbangan bisa memicu kekacauan besar. Ketika sebuah kota menjadi terlalu penting untuk dilepaskan, namun terlalu berbahaya untuk dikendalikan, maka Tijuana lah jawabannya. Letaknya adalah berkah yang berubah menjadi kutukan, sebuah geografi yang tak bisa dihindari, namun terus menagih darah. Dalam sebuah konflik, kadang kita membayangkan bahwa menghancurkan musuh besar akan menciptakan kedamaian. Tapi di Tijuana, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saat satu kartel besar melemah, bukan ketenangan yang datang, melainkan kekacauan yang makin tak terkendali. Selama bertahun-tahun, kartel Tijuana dan kartel Sinaloa menjadi dua kekuatan utama yang mengendalikan jaringan narkoba dan kriminalitas di wilayah ini. Tapi, intervensi pemerintah melalui penangkapan, pembunuhan tokoh penting kartel, dan operasi militer secara bertahap menggerogoti struktur organisasi mereka. Para pemimpin ditangkap atau tewas, dan struktur komando runtuh. Namun kehancuran itu tidak membuat kekuasaan mereka hilang. Justru, yang muncul adalah kelompok pecahan kecil, yang kesemuanya membawa ambisi, dendam, dan metode kekerasan yang semakin tidak terkontrol. Di dunia kriminal, ini disebut atomisasi. Proses di mana satu entitas besar terpecah menjadi bagian kecil yang independen, namun saling bersaing. Akibatnya, wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh satu otoritas, kini menjadi zona perang terbuka antar faksi-faksi kecil yang tak segan membunuh demi kekuasaan. Setiap kelompok ini membentuk jaringan sendiri. Dari geng jalanan yang mengintimidasi tokoh-tokoh lokal, sampai unit pembunuh bayaran yang beroperasi atas perintah faksi tertentu. Mereka tidak lagi hanya berperang melawan polisi, tetapi juga melawan satu sama lain. Konflik ini menjadi lebih brutal, lebih acak, dan lebih sulit dikendalikan. Yang paling terdampak adalah masyarakat sipil. Saat satu kartel besar berkuasa, kekerasan seringkali terkontrol, brutal, tapi terarah. Tapi ketika puluhan faksi kecil saling bersaing, kekerasan menjadi tak berwajah. Tidak jelas siapa teman,
Siapa musuh? Warga bisa jadi korban hanya karena tinggal di lingkungan yang salah, atau terlihat terlalu dekat dengan faksi tertentu. Fragmentasi juga memperparah ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Beberapa kelompok kecil menyuap polisi lokal, atau bahkan merekrut anggota dari tubuh kepolisian itu sendiri. Maka muncullah realitas pahit. Negara bukan lagi pelindung, tetapi salah satu pihak dalam kekacauan. Tidak hanya itu, banyak dari geng baru ini mulai melebarkan operasi mereka ke kejahatan lain. Penculikan, pemerasan, perdagangan manusia, dan perampokan bersenjata. Dalam sistem yang tanpa penguasa tunggal, tidak ada yang melarang mereka. Semua orang bisa menjadi korban. Semua orang bisa menjadi musuh. Kekacauan ini bukan sekadar dampak dari perang antar kartel, tapi juga hasil dari strategi jangka pendek pemerintah yang tak menyelesaikan akar masalah. Ketika satu kepala dipotong, 10 kepala baru tumbuh, dan semuanya haus darah. Tihewana kini berada di tengah pusaran kekuatan yang tak lagi mengenal struktur. Kekacauan menjadi normal baru, dan bagi warganya, hari-hari dijalani dengan kesadaran bahwa siapapun, kapanpun, bisa menjadi angka berikutnya dalam statistik kematian. Di Tihewana, kehidupan sehari-hari bukan ditentukan oleh jadwal kerja atau musim liburan. Ia ditentukan oleh rasa takut. Ketika malam tiba, jalanan menjadi sunyi, bukan karena orang sedang tidur, tetapi karena mereka tahu, keluar rumah bisa berarti tak pernah kembali. Bagi penduduk sipil, kekerasan yang terus berlangsung bukan lagi sekadar berita. Itu adalah kenyataan hidup. Mereka hidup di antara suara tembakan, sirene polisi, dan berita pembunuhan yang terjadi hanya beberapa blok dari rumah mereka. Setiap hari bisa menjadi hari terakhir tanpa peringatan, tanpa alasan. Orang tua melarang anak-anak mereka bermain di luar. Anak-anak tumbuh dengan suara ledakan sebagai latar kehidupan mereka. Mereka belajar mengenali bunyi senjata, tahu kapan harus tiarap, tahu untuk tidak menatap terlalu lama ke orang asing. Karena di kota ini, salah tatap bisa memicu konflik berdarah. Sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, tidak luput dari ketakutan. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua takut mereka menjadi sasaran perekrutan geng atau terkena tembakan nyasar dalam perjalanan. Beberapa sekolah bahkan harus menutup sementara karena letaknya berada di tengah wilayah yang diperebutkan. Ekonomi warga juga tertekan. Toko-toko kecil dipalak oleh geng lokal dengan dalih uang perlindungan. Jika menolak, konsekuensinya bisa fatal. Pemilik dipukuli, tokonya dibakar, atau anggota keluarganya diculik. Bagi banyak pengusaha kecil, membayar kartel bukan pilihan, tapi kewajiban hidup. Pekerjaan yang tersedia pun tak banyak. Bagi sebagian pemuda, menjadi kurir narkoba, pengintai jalanan, atau bahkan algojo adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang, meskipun dengan risiko tinggi. Dalam dunia di mana keadilan tidak hadir, kejahatan menjadi alternatif yang masuk akal. Di rumah-rumah penduduk, trauma menjadi bagian dari kehidupan. Banyak yang kehilangan anggota keluarga, melihat pembunuhan dengan mata kepala sendiri, atau menjadi korban penculikan. Namun sedikit dari mereka yang melapor. Mengapa?
Karena mereka tahu, laporan bisa berakhir di tangan yang salah. Bisa jadi, orang yang menerima laporan justru bagian dari kartel itu sendiri. Kekerasan ini juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Depresi, gangguan kecemasan, insomnia, bahkan bunuh diri meningkat di antara warga. Namun, akses terhadap layanan kesehatan mental hampir tidak ada, terutama di daerah miskin yang paling terdampak kekerasan. Namun, yang paling tragis adalah hilangnya rasa percaya terhadap sesama warga, terhadap negara, bahkan terhadap masa depan. Tijuana hidup dalam keadaan waspada yang konstan. Warganya tidak menunggu hari yang lebih baik. Mereka hanya berharap bisa bertahan satu hari lagi. Dalam setiap wajah di Tijuana, ada cerita kehilangan, ketakutan, dan ketahanan. Karena meskipun kekerasan telah menyusup ke setiap sudut kehidupan, mereka tetap bertahan. Mereka bekerja, mereka merawat anak, mereka saling membantu. Di tengah reruntuhan rasa aman, mereka mencoba membangun harapan, meskipun kecil dan rapuh. Tijuana, meski dikenal sebagai kota penuh kekerasan, tetap menjadi magnet bagi jutaan turis setiap tahun. Banyak dari mereka datang dari seberang perbatasan. Hanya beberapa kilometer dari San Diego, mereka datang untuk menikmati kuliner, hiburan malam, atau layanan medis murah. Tapi di balik kemudahan, akses dan keramahan wajah-wajah lokal, Tijuana menyembunyikan bahaya yang tak kasat mata. Bagi sebagian besar pengunjung, pengalaman mereka mungkin berjalan lancar. Namun bagi sebagian lainnya, kota ini bisa berubah menjadi jebakan yang mematikan. Pada tahun 2024, dua turis asal Australia, Callum dan Jake Robinson, ditemukan tewas mengenaskan setelah menghilang saat sedang berlibur di wilayah pesisir dekat Tijuana. Bersama mereka, seorang warga AS Jack Carter Road juga menjadi korban. Insiden ini mengguncang perhatian internasional, memunculkan pertanyaan besar, seberapa aman sebenarnya Tijuana untuk dikunjungi? Kematian mereka bukanlah kasus terisolasi. Meski tak semua menjadi berita utama, kasus penculikan, pemerasan, dan pembunuhan terhadap warga asing telah berulang kali terjadi. Beberapa korban disasar karena dianggap membawa uang tunai dalam jumlah besar. Beberapa lainnya menjadi sasaran acak, hanya karena berada di wilayah yang salah pada waktu yang salah. Dalam kota yang diperebutkan oleh banyak faksi kriminal, tidak ada wilayah yang steril dari ancaman. Bahkan zona wisata yang biasanya ramai, seperti Avenida Revolucion atau kawasan hotel di Playas de Tijuana, bisa kapan saja menjadi panggung aksi kekerasan, entah itu baku tembak antar geng atau penggerebekan yang gagal. Yang memperparah situasi adalah minimnya perlindungan khusus bagi turis. Polisi setempat kekurangan sumber daya, dan banyak laporan kejahatan terhadap wisatawan tak pernah ditindaklanjuti secara serius. Bahkan, dalam beberapa kasus, oknum aparat justru terlibat dalam pemerasan terhadap pelancong asing yang kebingungan dan tidak tahu prosedur hukum. Namun ironisnya, sektor pariwisata tetap hidup. Setiap akhir pekan, ribuan warga Amerika Serikat tetap melintasi perbatasan. Klinik-klinik operasi plastik, restoran seafood, dan toko-toko oleh-oleh
tetap buka. Ini menciptakan semacam ilusi normalitas. Seolah Tijuana adalah kota yang bisa dinikmati jika tahu caranya, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Bagi pemerintah, sektor ini penting secara ekonomi. Pariwisata menyumbang pendapatan lokal yang signifikan. Oleh karena itu, tragedi seperti pembunuhan turis bukan hanya bencana kemanusiaan, tetapi juga ancaman reputasi. Maka tak heran jika dalam beberapa kasus, informasi tentang kejahatan terhadap turis ditekan atau ditutup-tutupi. Namun di era media sosial, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Setiap kasus baru memicu gelombang peringatan dari pemerintah asing, penurunan kunjungan wisatawan, dan tekanan diplomatik terhadap pemerintah Meksiko. Tijuana, dalam hal ini, berada dalam posisi yang rumit. Ia membutuhkan turis, tapi tak mampu menjamin keamanan mereka sepenuhnya. Ia ingin menyambut dunia, tapi masih bertarung dengan iblis yang hidup di dalam tubuhnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, para wisatawan yang datang bukan hanya membawa paspor dan uang, mereka juga membawa risiko, baik bagi diri mereka sendiri, maupun bagi narasi publik tentang Tijuana. Sebuah kota yang ingin tumbuh, namun terus dihantui oleh bayang kekerasan.